Kehidupan dan perubahan tidak terpisahkan, seperti dua sisi yang berbeda pada koin yang sama. Peningkatan potensi diri harus terus dilakukan agar kita tidak terlindas oleh perubahan zaman. Saatnya Anda berubah bersama Editorial Audiobook, menghadirkan top speaker Indonesia yang penuh inspirasi, motivasi, dan edukasi. Editorial Audiobook, cara tepat menuju sukses cepat. Dan sesaat lagi segera Anda dengarkan pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, Tung Desem Waringin. Selamat mengikuti. Bagaimana selalu terpilih menjadi pemimpin dan menjadi pemimpin yang didengar dan diikuti. Orang dikatakan pemimpin karena ada orang yang mau mengikutin. Jadi syarat pemimpin adalah ada pengikutnya. Pengikut yang sukarela mau mengikutin berarti dia pemimpin. Kalau ada pemimpin yang tidak diikutin oleh orang lain, berarti dia sebetulnya bukan pemimpin. Untuk itu, ukuran nomor 1 dari seorang pemimpin adalah pengaruh. Entah Anda kepala rumah tangga, entah Anda guru, entah Anda pembicara, entah Anda pemimpin politik, entah Anda presiden dari sebuah perusahaan, entah Anda pemimpin sebuah negara, ataupun organisasi, atau bahkan militer. Kuncinya adalah pengaruh, sehingga orang sukarela mengikuti perintah Anda. Pengaruh timbul ada 3 hal, yaitu 1, karena kita layak dipercaya. Kemudian yang kedua, karena kita mempunyai visi yang lebih baik, lebih panjang, atau lebih luas, sehingga orang tertarik mengikuti visi kita. Yang ketiga, kita punya kemampuan untuk mengkomunikasikan visi kita, sehingga orang memilih kita sebagai pemimpin. Mari kita bahas ketiga hal tersebut. 1, kita tidak akan pernah mau dipimpin orang yang tidak kita percaya. Demikian juga, kita tidak akan pernah berhasil memimpin orang kalau kita tidak dipercaya. Dipercaya timbul karena 3 hal. 1, karena kita punya reputasi dan referensi. Yang kedua, karena kita akrab atau mirip. Orang cenderung percaya ketika kita akrab dan mirip. Yang ketiga, ketika kita kongruen dalam mengkomunikasikan. Jadi orang akan jauh lebih percaya kepada kita. Untuk di awal sebelum kita dipilih. Sekarang kita bedakan terlebih dahulu. Kita bisa dipercaya sebelum dipilih dan dipercaya setelah dipilih. Kalau kita mau dipercaya setelah dipilih, Anda menunjukkan bisa dipercaya, otomatis Anda harus mempunyai 2C, karakter dan kompetensi. Karakter yang baik. Kalau Anda ngomong A ya A, Anda melakukan A juga, walk the talk. Kemudian kompetensi, berarti Anda ahli di bidang yang Anda dipercaya, baru Anda lah bisa menjadi pemimpin. Tapi sebelum dipilih, bagaimana orang bisa menilai Anda supaya Anda layak dipilih? Yaitu tadi, dengan 3 hal, reputasi dan referensi, Anda akrab dan mirip dengan mereka. Kemudian yang ketiga, Anda kongruen dalam menyampaikan kampanye Anda. Reputasi dan referensi terdiri dari 5 hal. 1, dari penampilan. Penampilan ini perlu dijaga. Betul. Apakah harus tinggi besar? Tidak. Dulu Rudini itu tingginya 1,60 meter juga tetap bisa terpilih jadi pemimpin. Kalau Anda tinggi besar, secara postur akan mempengaruhi. Tapi kalau Anda tidak tinggi dan besar, minimal Anda harus perhatian terhadap cara berpakaian, bau Anda, rambut Anda, sisiran Anda, sehingga menunjukkan Anda layak dipercaya. Seringkali di seminar tentang sales saya membuat joke. Bagaimana Anda bisa dipercaya? Sekarang kalau Anda mau jualan dengan rambut sebelah kanan dikerok, rambut sebelah kiri dikerok, rambut depannya jambul di warna merah, ekornya kuning, kemudian pakai lengan kutungan, yang lengan kiri ada gambar tato, tengkorak yang kanan gambar tato, kucing mati diinjak. Terus kemudian Anda pakai anting-anting, 1 di telinga kanan, 1 di hidung kiri. Kemudian kita Anda ngomong selamat pagi, di lidah Anda ada tindiknya.
Anda bisa jualan tidak? Jawabannya bisa kalau jualannya sabu-sabu. Nah, harus disesuaikan dengan penampilannya. Kalau Anda pengen dipercaya di kalangan preman, ya Anda penampilannya harus seperti preman. Kalau Anda mau di kalangan banker, juga penampilan Anda harus seperti banker. Kalau Anda mau di kalangan masyarakat, nah penampilan ini harus kita jaga sedikit lebih baik daripada audiens kita. Kalau mereka pakai dasi lengan panjang, ya kita pakai dasi lengan panjang plus jas kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin, ya samalah dengan mereka. Nah, pertanyaannya, apakah penampilan tersebut butuh mobil mewah atau bila perlu? Bila perlu. Kalau itu memang terbukti membawa hasil, bisa jadi mobil mewah yang membuat Anda menang. Tapi bisa juga kesederhanaan Anda yang membuat Anda menang. Misalnya Barack Obama ketika lawan dengan John McCain di Amerika pemilihan presiden, John McCain punya mobil mewah banyak sekali. Tapi Barack Obama, no. Saya adalah orang yang sederhana. Dalam kondisi resesi ini, saya layak memimpin Anda, bukan orang yang kaya yang tidak pernah merasakan dalam kondisi sengsara. Nah, ini penampilan disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Tapi kalau Anda mengajar bagaimana jadi sukses, kalau Anda penampilannya tidak sukses, orang juga tidak percaya. Kecuali Anda membuktikan. Betul, hari ini saya pakai Mercedes-Benz, kemudian juga sering kemana-mana pakai helikopter. Nah, tapi di awal-awal karir saya juga hanya pakai Panther Miyabi warna ungu tahun 96, penyok depan, penyok belakang, penyok atas. Dan banyak orang tanya, "Loh, ini ngajarin bagaimana kaya kok pakainya Panther Miyabi?" Saya bilang, yes. Karena inilah yang saya ajarkan, yaitu menunda kesenangan. Saya akan beli Mercy ketika ternak duit saya mampu beli, dari pasif income saya bisa beli, baru saya beli. Saya praktek yang saya ajarkan. Dan itulah yang kondisi kenyataannya. Walaupun saya bisa beli mobil mewah saat itu, saya tetap tidak beli. Jadi saya hanya beli ketika ternak duit saya bisa membelikan. Jadi I feel good ketika waktu terbukti dan akhirnya benar-benar seperti yang saya ajarkan di Financial Revolution, bahwa kita harus cukup sabar menunda kesenangan, maka orang lebih percaya lagi kepada saya. Oh, orang ini praktek sungguh-sungguh apa yang dia ajarkan. Nah, setelah penampilan, masih ada 4 lagi untuk reputasi dan referensi supaya Anda bisa dipercaya. Yang kedua adalah jabatan atau gelar. Semakin gelar tinggi, semakin jabatan Anda tinggi, semakin orang percaya kepada Anda. Sadar tidak disadari. Nah, kalau Anda tidak mempunyai nama dan gelar yang besar, jangan beli gelar. Kalau beli gelar nanti malah kena perkara gitu. Jadi lebih baik Anda gunakan jurus yang ketiga supaya punya reputasi dan referensi yang bisa dipercaya. Yaitu apa? Catatan prestasi Anda. Anda jual catatan prestasi. Saya punya catatan prestasi A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, dengan demikian orang lebih percaya kepada Anda atau kepada orang yang mempunyai catatan prestasi. Kemudian yang keempat, supaya orang percaya kepada Anda, yaitu Anda terkait dengan nama besar. Contohnya pada waktu di awal karir saya, waktu itu saya jadi pembicara, orang tidak tahu siapa itu Tung Desemwaringin. Kebetulan saat itu saya sedang mempromosikan Anthony Robbins, maka saya gunakan nama Anthony Robbins. Tapi tantangannya, ternyata di tahun 2001-2002, Indonesia orang tidak mengenal siapa itu Anthony Robbins, pelatih sukses nomor 1 di dunia. Makanya saya gunakan pada waktu saya promosi, saya tulis, saya pasang fotonya Nelson Mandela, Gorbachev, Lady Diana, Andre Agassi, Michael Jordan, Serena Williams, Donna Karan. Saya tulis di bawahnya, apa yang sama dari orang-orang di atas ini. Kemudian saya pasang foto Anthony Robbins. Mereka semua adalah murid dari pelatih sukses nomor 1 di dunia, Anthony Robbins. Kemudian saya pasang foto saya di bawah, Tung Desemwaringin, eksklusif authorized consultant Anthony Robbins di Indonesia. Nah, akibatnya mendadak level saya sama dengan Nelson Mandela, Gorbachev, Lady Diana, Andre Agassi, Michael Jordan, Bill Clinton juga. Nah, dengan demikian orang jauh lebih percaya kepada saya. Makanya pada waktu saya di awal-awal jadi pembicara, perusahaan-perusahaan asing lah yang mengundang saya karena banyak orang tidak mengenal siapa Anthony Robbins. Dan ketika mengenal Nelson Mandela, mereka jauh lebih mantap dan percaya. Nah, inilah terkait dengan nama besar. Anda bisa kaitkan dengan nama besar, kaitkan. Kemudian yang kelima, yaitu dengan edifikasi. Biarkan orang lain yang ngomong baik tentang kita. Dalam hal ini kita bisa janjian untuk saling omong baik. Anda akan bisa dipercaya, kemungkinan Anda dipilih menjadi pemimpin akan jauh lebih besar.
Kemudian, supaya bisa dipercaya setelah reputasi dan referensi yang terdiri dari 5 hal, Anda harus membangun keakraban dan kemiripan. Orang cenderung senang kepada orang yang akrab dan mirip. Kalau Anda bisa bahasa mereka, kemungkinan Anda terpilih jadi pemimpin jauh lebih besar. Berikutnya yang ketiga, supaya bisa dipercaya, yaitu Anda harus kongruen dalam mengkomunikasikan visi Anda yang akan dibahas nanti di sesi berikutnya. Kemudian supaya Anda terpilih jadi pemimpin, yang kedua, yaitu Anda harus mempunyai visi yang lebih dibanding orang yang lain. Untuk mempunyai visi yang lebih, kita harus terus belajar. Tidak ada cara lain, kita harus belajar. Belajar kita bisa dengan mengalami sendiri, tapi biasanya terlalu lama kalau harus mengalami sendiri. Kita harus bisa belajar juga dari merenung dengan menyimpulkan, ini adalah yang paling bermanfaat. Sedangkan kemudian berikutnya yang ketiga, kita harus belajar yaitu dengan secara tidak langsung dari buku, dari CD audio. Ini adalah cara belajar yang paling banyak yang bisa kita lakukan supaya kita punya wawasan yang lebih. Kemudian yang keempat, kita bisa belajar dengan adanya mentor. Ini yang menarik. Kalau Anda terus punya mentor orang-orang pemimpin yang dahsyat, Anda bisa jadi pemimpin yang lebih dahsyat lagi. Sekali lagi, pemimpin yang baik adalah bisa dipimpin, dan waktu dia dipimpin, dia belajar memimpin juga. Nah, dengan belajar Anda mempunyai visi yang lebih. Kemudian Anda menyampaikan dengan kongruen. Prinsip menyampaikan atau mengkomunikasikan. Anda bisa menyampaikan dengan baik atau mengkomunikasikan dengan baik di sini. Nah, prinsip nomor 1 adalah Anda inisiatif untuk mengkomunikasikan. Sekali lagi, pemimpin yang baik adalah sukarela. Contoh, misal dalam foto bersama, tidak peduli jabatan Anda apapun, orang yang mengatur, agak sini tolong duduk di sini, diambil pakai kursi ini, sebenarnya dia adalah pemimpinnya. Kemudian di dalam rapat, siapa yang mau tanya, siapa yang inisiatif, siapa yang punya pemikiran, dia berani mengkomunikasikan. Orang yang berani mengkomunikasikan, dia akan jauh lebih dikenal. Saya pribadi pada waktu aktif di organisasi Asosiasi Manajer Indonesia di Malang ataupun di Jakarta, saya terpilih sebagai ketua. Sebetulnya ada caranya, yaitu saya aktif kalau di tempat acara selalu duduk di depan, ini detailnya mengkomunikasikan. Dan pada waktu ada seminar, ada acara, saya tanya, saya usul, dan saya sebutkan nama saya. Sedemikian saya dikenal. Kalau saya tidak dikenal, bagaimana saya bisa terpilih menjadi pemimpin? Ini kunci mengkomunikasikan. Anda inisiatif untuk mengkomunikasikan. Sehingga Anda dikenal. Kalau Anda tidak dikenal, tidak ada yang memilih Anda. Dan Anda mengkomunikasikan visi Anda dengan yang lebih baik. Seperti Barack Obama, walaupun secara akrab atau mirip, mungkin dia tidak mirip dengan kebanyakan orang kulit putih di Amerika, tapi dia jago sekali mengkomunikasikan secara kongruen bulat. Dan dia inisiatif, dia berani berdiri, dia berani ngomong. Karena dia berani ngomong, dia berani berdiri, orang mengenal dia. Wow, pemikirannya bagus. Pemikirannya bagus. Boleh juga ini jadi pemimpin dalam kondisi seperti ini. Ketika orang sudah muak dengan pemimpin yang lama, dan ada Barack Obama yang mengkomunikasikan visinya yang baik dengan cara yang kongruen bulat. Maksudnya apa kongruen bulat? Maksudnya di sini, apa yang dia katakan diekspresikan dengan benar. Juga menggunakan kata-kata yang menyentuh 3 hal di dalam cara berkomunikasi ke otak semua orang. Maksudnya di sini, waktu kita berkomunikasi, kita harus perhatian. Kita menggunakan kata-kata yang jelas, yaitu memuaskan penglihatan orang. Kita bisa menggunakan bayangkan, lihat. Kemudian juga kita memuaskan pendengaran orang. Kita bisa dengan pada waktu ngomong, dengarkan. Ini ceritanya. Kemudian kita juga menggunakan perasaan, rasakan. Ini manfaatnya. Jadi lengkap dikomunikasikan 3 hal, secara penglihatan terpuaskan, secara pendengaran terpuaskan, secara perasaan terpuaskan. Dengan demikian audien yang dipuaskan jauh lebih banyak daripada satu tipe saja. Contoh, ada kelemahan seorang calon presiden di Indonesia yang pada waktu kampanye dia mengatakan begini, saya bisa melihat penderitaan rakyat Indonesia. Saya bisa merasakan penderitaan rakyat Indonesia.
kurang satu, mestinya dia bisa ngomong, saya juga bisa mendengarkan jerit tangis rakyat Indonesia. Nah, dengan demikian mestinya komplit. Nah, salahnya sendiri pada waktu itu tidak minta konsultasi ke saya begitu. Tidak ada yang salah dalam hal ini, tapi kita bisa menjangkau lebih banyak kalau kita mengkomunikasikan dengan lebih baik. Kemudian setelah memenuhi 3 hal, yaitu secara penglihatan, secara pendengaran, secara perasaan, kita harus kongruen. Kita beri contoh. Pada waktu Anda kampanye, seringkali orang hanya branding. Kalau branding saja, yes, lebih bagus daripada orang tidak ingat Anda. Kalau tidak ingat, bagaimana bisa nyoblos Anda? Tapi kunci di sini bukan Anda hanya dikenal, tapi Anda dikenal karena Anda sudah terbukti bisa dipercaya, dan Anda menawarkan satu program yang orang juga bisa percaya, sehingga orang kalau tidak mau Anda pimpin, kesannya goblok. Ini lebih bagus daripada yang itu, maka saya mimpin ini aja. Apa program Anda? Apa visi Anda? Anda akan melakukan apa? Sehingga perusahaan ini, negara ini, organisasi ini jauh lebih baik dibanding kalau pemimpinnya bukan Anda. Dan bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda bisa dipercaya? Buktinya apa? Dengan Anda bisa dipercaya, Anda komunikasikan bisa dipercaya, dan visi Anda, program Anda, penawaran Anda, kalau Anda jadi pemimpin, kemungkinan Anda dipilih akan jadi jauh lebih besar. Ada seni bagaimana Anda bisa didengarkan dan diikutin di dalam rapat. Siapa sih dalam rapat selalu akan didengarkan? Yaitu satu adalah orang yang paling berkuasa, entah formal non-formal. Siapa dia yang paling berkuasa? Bisa jadi dia yang paling senior, bisa jadi dia yang secara jabatan yang paling tinggi, atau siapa tahu dia yang paling kaya, atau sponsor yang paling besar. Maka dia dianggap orang yang paling berkuasa dan didengarkan. Nah, kalau Anda bukan yang paling berkuasa, bisa tidak Anda didengarkan? Bisa, yaitu kalau Anda adalah orang yang paling tahu atau yang paling pandai. Anda punya visi yang paling luas, Anda paling tahu ini resikonya, ini keuntungannya, Anda bisa jabarkan dengan sangat baik, Anda yang paling pintar, Anda akan didengarkan. Nah, sekarang kalau Anda bukan yang paling pintar dan Anda bukan yang paling berkuasa, Anda masih punya kesempatan lagi menjadi pemimpin supaya Anda bisa dipilih menjadi pemimpin. Yaitu apa? Anda yang paling taat peraturan. Ketika omongan melebar kanan dan kiri Anda, sebentar, aturannya apa? Anda taat peraturannya, Anda didengar. Yang keempat, kalau Anda bukan yang paling tahu peraturannya, Anda juga bukan yang paling pintar atau tahu permasalahannya, Anda juga bukan paling berkuasa. Yang keempat, Anda bisa didengarkan, yaitu apabila Anda yang ngomong paling keras dan paling yakin. Di mana orang tidak yakin, Anda yakin mantap sekali, Anda ngomong kongruen bulat. Apa yang Anda katakan, ekspresi wajah Anda benar-benar, orang bisa ngikut Anda. Karena banyak orang tidak mau ngotot dan tidak mau berargumen. Bahkan orang yang pintar pun seringkali takut karena mereka menyaksikan, karena kalah yakin dengan Anda. Nah, kemudian yang kelima, kalau Anda bukan yang paling yakin, karena Anda juga nggak tahu, dan Anda nggak bisa sok yakin. Kemudian saran Anda, kalau Anda tidak yakin, janganlah sok yakin juga. Kemudian Anda juga bukan paling berkuasa, Anda bukan paling pintar dan bukan paling tahu peraturannya. Anda masih punya kesempatan satu lagi untuk didengarkan, yaitu ketika Anda yang menyimpulkan, Anda akan terpilih jadi pemimpin. Maksudnya begini, yang menyimpulkan, itu saya belajar dari Presiden Soekarno, dikatakan bahwa kalau Anda yang paling tahu, Anda ngomong yang pertama. Tapi kalau Anda tidak tahu, Anda ngomong yang terakhir, Anda yang menyimpulkan. Misalnya di dalam rapat, contoh gampang, pada waktu dulu saya pernah kepilih jadi ketua kelas di satu pelatihan. Pada waktu itu, saya bukan orang yang paling tahu untuk kondisi Jakarta karena saya adalah pendatang. Kemudian di pelatihan yang datang dari seluruh Indonesia ini, kita mau mengadakan perpisahan tur bersama. Nah, untuk mengadakan tur bersama, saya bukan orang yang paling tahu. Ada orang yang usul, wah lebih baik pergi ke Anyer. Anyer seperti apa saya belum tahu. Ada orang bilang, oh lebih baik ke puncak, nginep di puncak. Ada orang lebih baik ke taman safari. Sama-sama, saya tiga-tiganya tidak tahu. Nah, kalau saya tidak tahu, bagaimana saya memimpin? Saya maju ke depan. Setelah semua orang ngomong, saya maju ke depan, saya memimpin. Apakah diperkenankan saya bantu untuk menyimpulkan? Ya pasti diperkenankan gitu ketika terjadi banyak perbedaan pendapat. Tapi saya inisiatif, sekali lagi. Kalau Anda tidak inisiatif, tidak sukarela maju ke depan, ya Anda tidak akan terpilih jadi pemimpin. Saya bilang bahwa apakah diperkenankan saya bantu untuk menyimpulkan? Oh boleh, begini.
biasanya kalau pendapat begini akan timbul keretakan. Nah, alangkah baiknya kita simpulkan terlebih dahulu cara ambil keputusannya. Apakah diperkenankan bahwa kita menggunakan musyawarah untuk mufakat, dan ternyata apabila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, kita akan voting. Kita akan timbang dulu nanti setelah ini, karena saya juga tidak punya pengalaman di bidang ini, untuk tur kemana yang lebih menguntungkan. Nanti kita akan masing-masing bahas kelebihannya apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Setiap usulan kemudian kita akan simpulkan rame-rame. Dan kemudian kalau musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, ya kita akan voting. Tapi kesepakatannya begini, kalau selesai voting, orang yang sudah pernah ke Taman Safari, orang yang sudah pernah ke Anyer, atau orang yang usul pergi ke puncak, usulannya tidak dipakai pun, karena ini tujuannya nomor satu adalah untuk keakraban, berarti tetap harus ikut, setuju atau tidak terlebih dahulu. Kemudian mereka bilang, oh ya, setuju, benar setuju, siapa setuju, angkat tangan dulu setuju, semua setuju, sebelum diangket. Kalau enggak, nanti terjadi perpecahan. Orang kita mau keakraban kok. Inilah yang terjadi. Biasanya kalau di partai, tidak diperjanjikan bahwa kalau kalah dalam voting, tetap harus berada di partai. Kalau enggak, harus didenda 100 miliar kalau mendirikan partai sendiri atau partai baru. Nah, kalau enggak, untuk apa ada pemilihan demokratis kalau ternyata bukan demokratis, kalau tidak bisa menerima kekalahan. Jadi lebih baik diperjanjikan di depan. Sulit di depan tapi belakangnya lancar. Ayo janji, calon ketua harus tanda tangan semua bahwa kalau Anda kalah terpilih, ya tetap harus berada di dalam partai ini. Tidak boleh mendirikan partai sendiri. Kalau mendirikan partai sendiri harus bayar denda 100 miliar. Kalau enggak, usah pemilihan. Kalau enggak, nanti percuma. Yang kalah buat partai baru. Organisasi sama, kalah nanti buat organisasi baru, ya celaka. Nah, dalam hal ini kita sepakati lebih dahulu. Nah, waktu itu juga sama, sepakat ya, harus sepakat di depan dulu. Setuju? Kalau enggak ya percuma, ini tujuannya keakraban, tujuannya memilih yang terbaik, bukan terjadi perpecahan. Oke, setuju, semua setuju, setuju. Nah, ketika setuju, oke, kita minta yang usul di Taman Safari, cerita keuntungannya apa kalau pergi ke Taman Safari. Oh mudah Pak, sehari selesai, sampai waktunya tidak butuh biaya banyak, bis selesai, semuanya selesai, ini mudah, dan ini keakraban, yang paling penting kan pergi bersama. Oke, biayanya sekitar berapa? Oh sekian gini. Terus kemudian yang ke Anyer, oh kelebihannya Pak, menarik. Wah itu gini, bukan menarik, butuh biayanya berapa? Sekian. Oke. Kemudian yang ke puncak, oke, butuh biaya sekian. Kelebihannya apa? Nah sudah selesai, mari kita musyawarah untuk mufakat. Bagaimana? Ini kan kelebihannya bagus-bagus gini. Bagaimana kalau yang ini ternyata tidak bisa musyawarah, tidak bisa untuk mufakat? Ya sudah, di voting. Begitu voting, tak, yang menang dengan segala alasannya adalah Taman Safari. Mendadak ada orang, wah kalau Taman Safari aku tidak mau ikut, aku sudah sering kok. Masih ingat kesepakatan awal? Bahwa apapun keputusannya harus ikut. Gimana teman-teman, setuju? Setuju. Anda nanti ngomong secara pribadi ya ke saya. Nah, sengaja tidak frontal di sana, kalau frontal nanti berbantah-bantahan. Keputusannya akan mentah lagi. Jadi kita deketin yang tidak setuju, kita akan deketin secara pribadi. Nanti ngomong secara pribadi ya. Nah, secara pribadi baru kita ngomong baik-baik. Tadi kan kita sepakat, ya sudahlah kita. Tapi aku udah sering gini yo. Udah sering, tak apa-apa deh. Atau masalah biaya, kalau masalah biaya kita akan rame-rame kan gitu ya, kita gotong rame-rame. Nah enggak, bukan masalah biaya, ya ayo ikut, ya akhirnya ya sudah deh ikut. Itu pendekatan pribadi. Jadi di dalam memimpin, supaya Anda didengar, kalau Anda tidak tahu ya Anda yang menyimpulkan. Kalau Anda inisiatif memimpin dan tahu tata cara memimpin seperti ini, kemungkinan organisasi Anda tetap bertahan besar jauh lebih banyak daripada Anda tidak menulis perjanjian di awal. Pada waktu saya training, saya hampir selalu terpilih menjadi ketua kelas. Di organisasi juga kepilih jadi ketua, karena tahu caranya. Saya simpulkan sekali lagi, jadi secara kualitas berarti bisa dipercaya, kemudian mempunyai visi yang lebih. Kenapa visi lebih? Karena terus belajar. Kemudian mau mengkomunikasikan secara sukarela. Duduk di deretan paling depan, selalu tanya, dan waktu tanya sebutkan nama, dan inisiatif. Dan pemimpin yang baik, itu dia bukan sok tahu di semua hal. Pada waktu outbound training, misalnya dibagi 4 kelompok. Di kelompok 1 saya kepilih jadi ketua. Setelah kelompok 1 digabung dengan kelompok 2, saya kepilih jadi ketua. Ketika 4 kelompok digabung semua, saya kepilih jadi ketua. Karena pada waktu outbound, ketika dikasih tugas untuk menyelesaikan masalah,
Kalau saya bukan yang tahu di situ, saya tidak sok tahu. Saya tanya, siapa yang menguasai bidang ini? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Misalnya rafting, saya tanya, siapa yang pernah rafting? Siapa yang jago rafting? Siapa yang pernah begini? Siapa yang tahu bisa mengemudi? Siapa yang punya pengalaman? Saya, Pak. Oke, kamu yang ngatur. Tidak harus saya. Kalau saya tidak punya pengalaman, saya ngatur rafting, nggak celaka gitu. Dan saya biarkan dia mimpin. Kalau dia mimpin kemudian saya, kamu jangan begini, jangan begini. Saya ateng sok tahu, ya problemnya ada 2 pemimpin dalam satu kapal, 2 nakoda, ya kapalnya bisa berantakan. Kalau orang yang memang tahu di bidangnya, kita kasih kesempatan supaya dia bisa memimpin dengan baik. Jadi inilah, makanya pada waktu di outbound training di 4 kelas, ketika sore hari sudah selesai semua, 2 hari bersama outbound, kemudian di hari terakhir, di malam terakhir, ketika semua orang diminta membawa uang Rp500, Rp1.000 dan Rp5.000, berikan yang Rp5.000 kepada orang yang Anda anggap menginspirasikan Anda untuk jauh lebih baik, dan Anda terkesan bahwa orang ini dahsyat bisa memimpin Anda ataupun membuat diri Anda jadi lebih baik. Ternyata saya terima Rp5.000 paling banyak, dengan orang yang nomor 2 jauh. Karena yang nomor 2 kan paling terima Rp1.000. Saya terima Rp5.000, terima Rp1.000 juga, terima Rp500. Tapi total Rp5.000 yang saya terima jauh lebih banyak. Akibatnya pada waktu pemilihan berikutnya, ketua asosiasi manajemen saya juga terpilih. Nah, kembali lagi, inilah prinsip-prinsip dalam menjadi pemimpin. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat. Baru saja Anda dengarkan editorial audiobook bersama pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, Tung Desem Waringin. Dapatkan juga serial audiobook bersama top speaker Indonesia lainnya yang akan menginspirasi dan memotivasi kehidupan Anda. Sampai jumpa.